Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah UFK ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Al-Ittisyab sebagai dalil hukum. Saya Arya Zidan Riza Pratama selaku moderator, dan ada pula anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Ilham Salim Siregar, Rizka Salsabila, Nurleli, dan Afif Fatonah Radiah. Baiklah, kita langsung saja ya ke materi yang pertama yang akan saya bacakan sendiri, yaitu pengertian al-ittisyab. Secara etimologi, al-ittisyab yaitu membawa serta bersama-sama atau terus-menerus bersama-sama. Adapun secara terminologi, Syaukani memberikan pengertian ittisyab dengan rumusan, yaitu apa yang telah ditetapkan dalam kurung hukumnya pada masa lalu, pada dasarnya masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang, selama tidak didapati sesuatu hukum yang mengubahnya. Selanjutnya, pembagian al-ittisyab. Usuliyin seperti Al-Ghazali, Ibnu Qayyim, Al-Zauziyah, termasuk Syaukani, mengemukakan bahwa istisab itu ada 5 macam, yang sebagian disepakati dan di sebagian yang lain diperselisihkan. Kelima macam itu adalah: yang pertama, al-ittisyab hukum al-ibahah al-asliyah, maksudnya menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Yang kedua yaitu ittisyab yang menurut akal dan hukum Islam, hukumnya tetap dan berlangsung terus. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya, saya persilahkan kepada saudara Ilham untuk membacakan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Arya tentang pembagian al-istishab. Poin selanjutnya yaitu istishab terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya sesuatu dalil yang menerangkan atau mengkhususkannya, dan istishab dengan nas selama tidak ada nashak. Seperti contoh misalnya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yang berlaku bagi umat sebelum Islam, tetapi wajib bagi umat Islam berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 82, selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Kemudian poin keempat yaitu istishab hukum hakal sampai datangnya hukum Islam. Maksudnya umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum Islam sebelum datangnya hukum Islam tersebut, seperti adanya pembebanan hukum dan akibat hukumnya terhadap manusia, sampai datangnya dalil hukum Islam yang menentukan hukum tersebut. Kemudian poin kelima yaitu istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan al-ijma. Istishab seperti ini biasanya diperselisihkan di kalangan ulama usuliyin tentang kehujahannya. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saudara Ilham. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Nurleli. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan al-istishab sebagai dalil hukum. Dari 5 bentuk istishab, hanya ada 2 macam istishab yang diterapkan. Yang pertama, istishab yang ditunjukkan oleh akal dan hukum Islam, kebolehan pelestarian dan pemberlakuannya. Dan yang kedua, istishab bara'ah al-zimmah, yaitu kebebasan asli yang dimiliki oleh manusia. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih saudari Nurleli atas penjelasan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Rizka Salsabila. Kepada saudari saya persilahkan untuk membaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Salsabila akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu kedudukan al-istishab sebagai dalil hukum.
Pendapat ulama Malikiyah, mayoritas ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa istishab dapat dijadikan sebagai dalil hukum secara mutlak. Mayoritas ulama Hanafiyah dan ulama kalam, diantaranya Abu Al-Husain Al-Basri, berpendapat bahwa istishab tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Karena untuk memperoleh suatu hukum harus dengan dalil. Hukum yang ditetapkan pada masa lalu tanpa dalil tidak dapat dilestarikan sampai sekarang. Dan mujtahid sekarang harus berijtihad menetapkan hukumnya dengan metode-metode yang lain. Istishab hanya dapat berlaku dalam hubungan seseorang mujtahid dengan Allah. Karena seseorang mujtahid tidak memperoleh dalil suatu hukum, maka hukum yang telah ada merupakan rujukan baginya. Tetapi itu hanya berlaku sebagai pegangan bagi mujtahid itu sendiri, bukan sebagai dalil dalam penetapan hukum. Al-Kaya menyebutkan bahwa ulama mutakhirin Hanafiyah berpendapat bahwa istishab hanya dapat berlaku untuk menafikan hukum suatu kejadian, bukan untuk menetapkan hukumnya. Menurut Abu Ishaq, pendapat yang sah dari Imam Syafi'i bahwa istishab itu hanya dapat dipakai untuk mentarjih hukum suatu peristiwa. Istishab boleh dipakai secara mutlak untuk meniadakan suatu hukum, tetapi jika dipakai untuk menetapkan hukum yang baru, dalam hal ini ada yang memperbolehkan dan ada juga yang memandang tidak boleh, tergantung pada bentuk istishab yang dipakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi yang terakhir akan dibacakan oleh saudari Afif. Kepada Afif, saya persilahkan untuk membaca materi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi contoh aplikasi istihab pada ekonomi dan keuangan syariah. Contoh yang pertama, seorang pembeli elektrik mengomplain kepada pihak konter bahwa pulsa yang ia beli belum masuk dan pihak konter menyatakan bahwa pulsa telah terkirim. Maka istibat yang diambil hukumnya adalah pulsa belum masuk atau terkirim kecuali pihak konter bisa menunjukkan bukti transfer atau pengiriman elektrik bahwa pulsa telah terkirim kepada nomor HP si pembeli dengan benar, nominal, hari, dan tanggal waktunya. Contoh yang kedua, segala bentuk makanan atau minuman yang dimaksud untuk dikonsumsi pada dasarnya adalah boleh. Contohnya sulitnya TKI atau TKW menemukan makanan yang berlabel halal pada negara tempat mereka bekerja menjadikan bolehnya mereka untuk mengonsumsi apapun jenis makanan atau minuman yang nyatanya tidak mengandung sesuatu yang diharamkan. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, berikut adalah materi yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.